datang di podcast Tata Kelola Keuangan Negara episode pertama. Ya, kali ini kita mau bahas tentang keuangan negara nih. Nah, mungkin sebelum masuk pada materi, kita perkenalan aja dulu kali ya. Kan katanya tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Anggaliani Hadatul Aisy dari mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Nasional. Dan saya, Fatimah Zahra, mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, kamu kan udah belajar ilmu pemerintahan udah 3 semester nih ya. Nah, itu sedikit banyak udah tahu kan ya tentang tata kelola keuangan negara. Kalau dari yang sepemahaman kamu, gimana sih pengelolaan keuangan negara kita? Oke, mungkin aku jelasin dari awal sejarah sistem pengelolaan keuangan negara kita dulu aja kali ya. Jadi, pada awalnya, dalam mengatur tata kelola keuangan, Indonesia tuh masih menggunakan undang-undang yang disusun pada masa kolonial, yaitu ada ICW, IBW, dan RAB. Namun seiring berjalannya waktu, perundang-undangan itu digantikan dengan perundang-undangan yang baru karena dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada zaman itu. Salah satunya karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Beberapa peraturan secara formal masih tetap berlaku, namun secara material, sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi dilaksanakan. Alhasil, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan yang ada dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, makanya dibuatlah UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam upaya menghilangkan penyimpangan yang terjadi. Lalu juga untuk mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan UUD dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini dibutuhkan untuk mengatur pengelolaan keuangan negara. Dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 ini sendiri itu tuh merupakan reformasi sistem keuangan negara yang meliputi reformasi penyusunan dan penetapan anggaran, reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan reformasi pengawasan anggaran atau audit. Tadi kan sudah dijelasin nih mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 sampai pada reformasi sistem keuangan negara kita. Nah, lalu aku boleh tahu nggak sih tentang pokok-pokok isi dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 ini? Apa sih kalau boleh tahu? Secara gambaran umumnya, dalam UU nomor 17 tahun 2003 ini dijelaskan pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam perumusan pengertian keuangan negara itu adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Lingkup keuangan negara dalam undang-undang ini disebutkan meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Lalu, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Terus juga ada penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan dan pengeluaran daerah, lalu juga ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara
atau perusahaan daerah. Lalu ada juga kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas yang dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan keuangan negara yang disahkan. Terus dalam undang-undang ini diatur pula terkait kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang diatur oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Nah, sama halnya dengan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun juga diatur dalam undang-undang ini. Pengelolaan keuangan di tingkat daerah diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Lalu selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD dan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Nah, Ra, tadi kan udah dijabarin tentang gambaran umum pokok isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kalau udah menyangkut keuangan negara, pastinya bakalan berkaitan banget dong dengan penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Nah, jadi mekanisme dari penyusunan dan penetapan APBN dan APBD itu sendiri gimana sih, Ra? Kalau boleh tahu, jelasin dong. Nah, sebenarnya untuk penyusunan dan penetapan APBN dan APBD ini hampir sama. Yang ngebedain mungkin hanya tingkatan instansinya, APBN di tingkat pusat dan APBD di tingkat daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan keuangan negara setiap tahun anggaran dituangkan dalam APBN. Dengan demikian, seluruh program atau kegiatan pemerintah harus dituangkan dalam APBN dan tidak diperkenankan adanya program kegiatan yang pengelolaannya di luar APBN, sehingga dapat diketahui siklus APBN sebagai berikut, yaitu perencanaan dan penganggaran, lalu penetapan anggaran, lalu pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran, dan pertanggungjawaban. Nah, itu tadi penetapan APBN, sedangkan APBD juga ya yang tadi aku jelasin, nggak jauh beda, tapi mungkin bedanya hanya tingkatan instansinya. APBN berada di tingkat pusat, sedangkan APBD berada di tingkat daerah. Jadi instansi-instansinya juga di tingkat daerah. Oh, seperti itu ya. Wah, ternyata kalau kita lihat, aku sendiri penlihat, ternyata pengaturan dalam undang-undang ini tuh bisa dibilang sangat mendetail ya, Ra. Kan kayaknya bakalan panjang banget tuh kalau kita jabarin semuanya di sini, ya kan? Iya, bener banget. Makanya harus banget pantengin terus episode-episode selanjutnya dan juga dengerin versi lengkapnya di Spotify yang kita cantumin di deskripsi box di bawah. Terus kalau mau penjelasan yang lebih mendetail lagi terkait tata kelola keuangan negara. Terus bisa juga nih sekalian dengerin podcastnya Agra di Spotify. Nanti linknya aku taruh di bawah juga. Oke, jadi bener banget. Pokoknya buat teman-teman, harus pantengin terus nih podcast darinya Jahra. Soalnya, tata kelola keuangan negara ini kan bisa sekalian belajar juga nih kitanya tentang ke tata keuangan negara itu seperti apa sih? Ya udah kita coba liatin di podcastnya Jahra. Wah, itu mantap banget sih, teman-teman. Bener tuh, karena tujuan dibuatnya podcast ini ya emang untuk sarana belajar juga. Karena kan belajar zaman sekarang nggak harus di sekolah atau pas kuliah ya, tapi bisa dari mana aja. Dari podcast pun bisa, karena kan kita harus ngikutin perkembangan zaman. Wah, setuju banget. Kita kan generasi milenial ya. Jadi emang harus banget ikutin perkembangan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Oke, mungkin sekian dulu ya dari kita berdua hari ini. Jika kurang, lebihnya mohon maaf.
Dan terima kasih sudah mau mendengarkan and See you!